Informasi selanjutnya pemirsa, Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal balistik. Uji coba dilakukan dengan pengawasan langsung pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea, Kim Jong-un. Bersama putrinya, Kim Jong-un kembali mengawasi uji tembak rudal balistik taktis terbaru. Gambar yang dirilis oleh kantor berita pusat Korea, terlihat Kim Jong-un didampingi putrinya Kim Joo-e dan sejumlah pejabat senior Korea Utara. Dalam uji coba kali ini, 5 rudal ditembakkan ke arah area target di dekat sebuah pulau yang berjarak sekitar 136 km dari posisi peluncuran. Uji tembak ini bertujuan untuk menilai kinerja dan daya hancur hulu ledak bom tandan dan ranjau fragmentasi yang dipasang pada rudal balistik taktis. Menteri Dalam Negeri Rusia Vladimir Kolokosev tiba di Pyongyang, Korea Utara untuk melakukan pembicaraan terkait kerjasama antara dua negara. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Rusia, Irina Volk, menyebut agenda utama kunjungan tersebut mencakup isu kerjasama di bidang penegakan hukum. Kunjungan yang diadakan jelang negosiasi Amerika Serikat dan Iran ini menambah daftar kontak tingkat tinggi antara Rusia dan Korea Utara yang semakin intens dalam beberapa waktu terakhir. Diabaikan, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akhirnya disahkan oleh DPR. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Amerika Serikat memperpanjang masa gencatan senjata usai perundingan kedua dilakukan. Untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan peneliti keamanan internasional Mbak Aisyah Rashidila Kusuma Somantri. Selamat sore Mbak Aisyah, apa kabar? Selamat sore Mbak Reni, kabar baik. Terima kasih sudah tergabung kembali dengan Ayu sore Mbak Aisyah. Dengan senang hati, glad to be here. Oke, langsung saja Mbak Aisyah, ini kan sebelumnya AS menyatakan tidak akan memperpanjang gencatan senjata. Namun sekarang justru diperpanjang dan tanpa batas waktu. Nah, menurut Mbak Aisyah, apa sebenarnya yang berubah dari kalkulasi strategi Amerika Serikat, Mbak Aisyah? Ya, terima kasih Mbak. Ini menarik ya kalau kita lihat. Ada istilahnya kalau di Amerika Serikat sekarang yang banyak sekali dikatakan oleh masyarakat pemilih Demokrat ya, bahwa ada TACO namanya, atau Trump always chickens out. Jadi kita lihat bahwa ini sudah ke-9 kalinya sebenarnya Trump berganti posisi terkait masalah menyerang Iran dan kemudian menunda. Dan 2 diantaranya ini kita bisa props ya, bisa delegasikan sebenarnya penghargaan kita sebenarnya ke salah satu kepiawaian dari mediator yang ada di dalam konflik ini, yaitu Pakistan gitu. Bagaimana kemudian Presiden Pakistan ini telah berhasil ya melakukan persuasi terhadap Presiden Donald Trump untuk bisa menghentikan tadi ya serangannya terhadap Iran, karena dia tahu bahwa ketika serangan ini terjadi maka kemudian akan terjadi juga nih eskalasi yang lebih besar di dalam region. Nah, tetapi di sisi lain sebenarnya ceasefire ini bisa diartikan di dalam 2 skenario yang berbeda. Nah, skenario pertama saya kira ini bisa kita lihat sebagai cara untuk bisa menjalin confidence building measure. Karena di perundingan yang pertama sebenarnya ada satu hal yang kurang, yaitu adalah kepercayaan. Adanya trust deficit di antara kedua belah pihak, di mana baik itu Pakistan maupun Amerika Serikat ini sama-sama merasa bahwa mereka menjadi pemenang perang, baik itu dalam segi taktikal maupun dari segi strategis. Dan mereka sebenarnya ini kan tidak percaya satu sama lain, khususnya Iran yang memiliki sejarah ya, di mana mereka sudah menandatangani perjanjian misalnya JCPOA gitu ya di tahun 2015, lalu kemudian Trump di tahun 2017 ini walk out, lalu kemudian juga di tahun 2025 ketika dalam proses perundingan pada akhirnya ini kita lihat bahwa Amerika Serikat juga menyerang Iran ya ketika mereka tengah
melakukan perundingan dan bahkan membunuh orang yang kemudian paling lantang menentang senjata nuklir di Iran gitu. Nah ini kan menarik, berarti ada sebenarnya kekurangan kepercayaan. Jadi kemungkinan besar sebenarnya memang Iran dan Amerika Serikat ini membutuhkan proses untuk bisa ya menjalin kepercayaan yang positif satu sama lain. Mungkin tidak akan bisa sepenuhnya, tetapi at the very least ini bisa menjadikan sarana untuk menunjukkan itikat baik dari Amerika Serikat maupun dari Iran ya terkait deeskalasi konflik dan penyelesaian konflik ini secara menyeluruh. Pertama itu skenarionya. Nah, skenario kedua kita kira sebenarnya kita tahu bahwa Amerika Serikat ini kan mencari exit ramp ya, dan dari kemarin yang berusaha untuk menarik Iran kembali ke meja perundingan dengan koersif diplomasi dan tekanan-tekanan melalui blokade itu kan Amerika Serikat gitu. Karena meskipun Amerika Serikat ini sebenarnya unggul di bidang militer, tetapi kan dia juga terdesak. Dari sisi kemudian politik domestik Amerika Serikat, sekarang Trump ini pollnya sudah kemudian hampir 35% approval rate-nya. Dan itu merupakan angka yang sangat rendah ya untuk kemudian approval rate di Amerika Serikat. Ditambah lagi kemudian kita tahu demonstrasi besar-besaran sudah terjadi di Amerika Serikat, baik itu untuk kasus Epstein Files maupun kemudian kenaikan harga-harga energi dan kemudian bahan pangan di Amerika Serikat gitu. Sementara pemilu sela ini akan terjadi di bulan November. Jadi sebenarnya Trump ini dikejar waktu. Nah, ceasefire ini meskipun tidak menyelesaikan ya permasalahan perang di Iran secara tuntas ya, jadi strategic goalnya mungkin tidak bisa dicapai saat itu juga, tetapi ini sebenarnya memberikan exit ramp lain, di mana kemudian at the very least kinetic war-nya berhenti dulu ya. Jadi kinetic war berhenti, berarti kan sebenarnya beban politiknya ini untuk sementara akan ditangguhkan. Baik itu beban politik dalam artian kayak kita melihat ya harga-harga yang mungkin nanti akan sedikit ternormalisasi lagi ya karena adanya penghentian perang, meskipun kita tidak tahu nih perkembangan di Selat Hormuz seperti apa karena kita belum mendengar lagi respon dari Iran nanti apakah akan membuka selatnya ketika ceasefire ini berlangsung ataukah tidak gitu ya. Nah, lalu yang kemudian kita juga bisa lihat bahwa Amerika Serikat ini pada akhirnya ya ini menjadikan exit ramp mungkin tidak terselesaikan nih. Tetapi ya ada beberapa contoh peperangan lain di mana kemudian ini terjadi ceasefire secara jangka waktu yang lama. Secara status resmi di dunia internasional ini masih dianggap sebagai peperangan. Misalnya saja Korea Utara dan Korea Selatan ya, sampai sekarang statusnya masih berperang tetapi mereka berada di dalam kondisi ceasefire. Negatif peace-nya ada. Ya, mereka bisa kemudian beraktivitas masing-masing ya dengan kemudian membangun kekuatan ekonominya, membangun kekuatan militernya, tetapi pada saat normalnya mereka tetap dianggap sebagai dua negara yang masih berperang. Dan saya rasa sebenarnya ada kemungkinan bahwa konflik ini akan terus terjadi ceasefire tanpa adanya penyelesaian untuk bisa tadi menangguhkan konsekuensi politik yang akan dihadapi oleh Amerika Serikat maupun oleh Iran ya to some extent. Baik, mungkin ini kan berarti Anda menyimpulkan bahwa gencatan senjata yang diperpanjang ini untuk sama-sama kedua belah pihak ini sama-sama bersiap-siap. Nah, siap-siapnya ini untuk kembali perang terbuka atau supaya posisi tawarnya sama-sama kuat saat berunding, Mbak Aisyah? Ya, saya kira di sini untuk skenario pertama ya, ini kita bisa interpretasikan bahwa kedua negara ini kan berusaha untuk sebenarnya kemarin itu mencari maksimalis approach. Iran menganggap bahwa karena dirinya telah berhasil ya menekan perekonomian dunia, maka kemudian Iran ini memiliki kekuatan untuk bisa menekan lebih lanjut, khususnya mengajukan poin-poin yang tadinya mungkin tidak akan disetujui oleh Amerika Serikat melalui konsep yang bernama victor's peace atau kemenangan dari pemenang, di mana pemenang ini kan berhak untuk kemudian menentukan landscape ya politik internasional yang ada di sana atau pengaturan dan konfigurasi sistem yang berlaku di tempat tersebut gitu. Lalu yang kedua, ini kita lihat sebenarnya dari sisi Amerika Serikat, mereka juga berusaha untuk menekankan bahwa mereka memiliki kekuatan militer. Nah ini menarik karena terjadi tarik-menarik di antara satu sama lain. Nah, bisa jadi sebenarnya ini ada dua hal yang kemudian dilakukan oleh baik itu Iran atau Amerika Serikat. Nah, untuk keduanya ini sebenarnya dibutuhkan waktu dulu, sementara jeda saja dulu gitu ya. Karena ketika eskalasinya semakin tinggi dan dua-duanya menaiki escalation ladder, yang terjadi adalah kedua belah pihak ini akan semakin mengalami trust deficit gitu ya. Mereka akan semakin tidak percaya satu sama lain, apalagi dengan kemudian kondisi yang sebenarnya semakin carut marut. Di satu sisi kan kita tahu Iran juga mati-matian, banyak sekali kerusakan yang terjadi di Tehran ya, baik itu secara militer ya maupun secara ekonomi karena industri-industrinya serta infrastruktur kritikalnya itu banyak yang dihancurkan oleh Amerika
Amerika Serikat. Nah, begitu juga dengan Amerika Serikat yang sekarang juga sedang berusaha untuk menstabilisasi ya politik domestik. Jadi mereka sebenarnya menurut saya di sini bisa jadi mereka bersiap secara diplomasi untuk bisa tadi ya pause, rerouting ya, dan kemudian mereka ini bisa melakukan diplomasi dengan lebih sehat. Karena pada akhirnya ketika mereka melakukan diplomasi ya atau Baik. negosiasi dalam kondisi sama-sama panas, di mana keduanya ini sama-sama kemudian tidak mempercayai satu sama lain dan sama-sama memiliki maximalist approach, yang terjadi adalah debat kusir ya, keduanya tidak akan bisa kemudian mencari ya atau mendapatkan sebuah kesepakatan yang bisa muncul di tengah-tengah gitu, yang kira-kira bisa bertemu nih konsesinya untuk kedua negara ini. Nah, oleh karena itu saya kira ini baik sebenarnya untuk dilakukan ya ceasefire meskipun tanpa jangka waktu yang ditentukan ya, at the very least untuk mendinginkan suasana gitu ya. Dari sini baru yang namanya trust building ini bisa terjalin. Meskipun ya ini ada sebenarnya kemungkinan lain bahwa ya ceasefire ini akan berlangsung sangat lama ya, sampai ini akan dianggap sebagai ya sudah exit ramp-nya Amerika Serikat gitu untuk bisa menunda konsekuensi politiknya. Berarti kedua pihak memang bersiap-siap untuk banyak hal kemungkinan yang datang begitu ya Mbak Aisyah. Nah, di saat yang sama militer AS dan Iran ini kan tetap siaga penuh walaupun gencatan senjata diperpanjang. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, yang dilakukan oleh Iran itu kan kemarin respon atas blokade Amerika Serikat dan kemudian penghentian ceasefire ya. Ketika saat itu memang Iran juga mengatakan bahwa mereka telah replenishing stok dari misil mereka, lalu mereka juga kemudian memproduksi beberapa misil-misil yang mereka bilang sebagai senjata pamungkas ya, yang kita tidak tahu sebenarnya itu apa gitu ya. Dan kemudian kita lihat sebenarnya Iran ini bersiap untuk menghadapi tadi ya serangan dari Amerika Serikat, karena sebelumnya kan ada ancaman dari Donald Trump yang mengatakan bahwa setelah ini bombingnya akan berlanjut gitu ya. Setelah ini kemudian Amerika Serikat akan melanjutkan serangan udara ke Iran. Ini yang direspon oleh Iran. Nah, sementara itu kan kita tahu juga bahwa blokade ini sampai saat ini kan masih juga berada di dalam Selat Hormuz. Nah, sekarang yang namanya ceasefire, karena ini baru berlangsung hari ini pernyataannya ya, tadi subuh baru dikeluarkan, itu messy sebenarnya Mbak. Jadi sesuatu yang sebenarnya harus berlangsung secara secara bertahap gitu. Tidak mungkin ketika kemudian presidennya mengatakan ya bahwa kita akan melakukan gencatan senjata, semua pihak ini secara serentak itu langsung melaksanakan, karena ini butuh sebenarnya koordinasi di lapangan gitu. Kadang-kadang ada koordinasi yang terlewat sehingga ya tadi tembakan-tembakan masih dilakukan, kadang-kadang pelanggaran-pelanggaran itu masih ada, dan ini merupakan sesuatu yang normal di dalam ceasefire. Kadang-kadang memang membutuhkan waktu beberapa minggu sampai ceasefire ini bisa ya secara sempurna gitu ya take place di satu tempat gitu. Baik. Jadi saya rasa kita harus melihat dan memantau ke depannya apakah ada perkembangan yang lebih positif dari ceasefire ini. Di situasi seperti ini Mbak Aisyah, ini menurut Anda perundingan masih mungkin nggak berlangsung? Karena kan baru pihak Amerika yang mengirim delegasi, sementara Iran masih belum mau begitu mengirim delegasinya. Masih mungkinkah? Sebenarnya permintaan Iran jelas ya dan simpel sebenarnya. Amerika Serikat ya menurunkan eskalasi, melakukan deeskalasi, dan kemudian juga mencabut blokade dari Selat Hormuz. Karena kemarin kita sudah tahu bahwa Iran ini sebenarnya kan berusaha untuk menunjukkan itikat baiknya dan memenuhi janjinya bahwa ketika kemudian Israel ini menghentikan peperangannya dengan Lebanon ya, termasuk ini kan ke dalam syarat Iran untuk bisa menghentikan perang di semua front Timur Tengah gitu. Nah, maka Iran akan membuka blokade Selat Hormuz. Tetapi kan ketika kemudian Iran membuka, ini kurang dari 24 jam, Amerika Serikat menolak untuk kemudian membuka blokadenya juga. Sehingga ya pelayaran di Selat Hormuz ini masih tetap terganggu. Dan itu dianggap sebagai salah satu aksi ya yang menunjukkan act of war dari Amerika Serikat. Karena sejak awal sebenarnya blokade yang dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz itu kan sebenarnya blokade yang dilakukan secara resmi menurut hukum internasional. Dan sah ya, karena itu merupakan blokade yang dilakukan untuk bisa melindungi diri. Sementara untuk Amerika Serikat ini juga secara hukum internasional masih dipertanyakan gitu. Makanya ketika Iran sudah membuka blokadenya dan Amerika Serikat masih mempertahankan blokadenya, ini tidak hanya menjadi sesuatu yang melanggar hukum internasional, tetapi juga menjadi sesuatu yang sebenarnya kita lihat ini bertentangan dan kontraproduktif dengan keinginan Amerika Serikat. Di satu sisi Amerika Serikat menginginkan exit ramp untuk keluar dari perang ini dan menginginkan ya negosiasi yang sehat bisa terkabul dengan Iran, tetapi di sisi lain Amerika Serikat juga ini memperparah kondisi perang dan kemudian menekan Iran sehingga Iran sendiri menjadi tadi ya trust defisitnya bertambah pada Amerika Serikat. Juga
masalah blokade ini akan menambah ya tadi permasalahan mengenai stabilitas harga minyak, energi, dan kemudian barang-barang industri strategis di dunia internasional, termasuk diantaranya adalah LNG, lalu kemudian petrokimia seperti plastik ya, lalu kemudian nitrogen based fertilizer, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya ini kita lihat ada keinginan, tetapi kemudian ditranslate melalui perilaku yang sebenarnya tidak sesuai dengan strategik objektifnya. Baik, terima kasih Mbak Aisyah atas diskusi yang sungguh luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan Ayu Sore. Semoga sehat selalu Mbak Aisyah. Baik Mbak Reni, terima kasih banyak. Sugiono, Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dalam hal ini pemerintah menjaga ketahanan energi nasional meski 2 kapal Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan tidak semua suplai minyak Indonesia melewati Selat Hormuz. Selain itu Sugiono juga mengatakan keberhasilan pemerintah menjaga suplai BBM lebih besar daripada 2 kapal yang masih tertahan. Menurutnya Pertamina memiliki beberapa ladang pasokan minyak yang ada di tempat lain yang menjadi salah satu alternatif pasokan minyak selain Timur Tengah yang dilintasi Selat Hormuz. Tentu saja ya dalam kaitannya dengan menjaga ketahanan energi nasional, saya kira pemerintah akan terus mencari sumber-sumber alternatif. Namun yang perlu kita sama-sama ingat bahwa saat ini satu posisi energi kita relatif aman sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian SDM. Kemudian supply yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz. Kaitannya dengan tadi kapal Pertamina, itu 2 kapal Pertamina yang ada di sana, yang di Selat Hormuz itu, informasi yang saya dapatkan yang disampaikan ke saya bahwa isinya itu kurang lebih 2 juta barel crude yang kalau misalnya di convert, saya tidak tahu perbandingannya, tapi kok misalnya 1:1 ya kurang lebih 2 juta barel 2 juta barel fuel juga kan gitu kan. Dan kebutuhan itu kalau misalnya disandingkan dengan kebutuhan energi kita merupakan satu kebutuhan yang relatif kecil. 1 juta 1,6 2 hari. Jadi perbandingannya kurang lebih seperti. Jadi supaya kita tidak hilang gambaran, jangan nanti kita kuman di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Keberhasilan pemerintah menjaga suplai BBM, suplai energi ini ya lebih besar daripada apa yang sekarang sedang nyangkut di Hormuz, tanpa bermaksud mengecilkan permasalahan ini. Tapi saya ingin Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membuka wacana pemungutan pajak bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Gagasan ini muncul di tengah pertimbangan Iran yang akan mengenakan biaya bagi kapal yang melewati Selat Hormuz. Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang, Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Ya baru sehari Selat Hormuz dibuka, namun Iran kembali menutup Hormuz dari lalu lintas kapal tanker dunia. Lalu lintas kapal sempat melonjak di akhir pekan, namun kembali melambat usai serangan terhadap kapal komersial. Berdasarkan data dari LSEG, ada 20 kapal mulai dari kapal tanker hingga kargo yang melintasi Selat Hormuz pada hari Sabtu yang lalu. Salah satunya adalah kapal tanker raksasa FPMC Lord yang membawa sekitar 2 juta barel minyak mentah asal Arab Saudi menuju Taiwan.
Namun situasi berubah keesokan harinya setelah insiden serangan terhadap kapal komersil yang memicu peningkatan eskalasi di Selat Hormuz. Akibatnya harga minyak dunia melonjak hingga 6% seiring minimnya lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Sebelumnya, Iran sempat menyatakan Selat Hormuz terbuka untuk pelayaran komersil menyusul gencatan senjata di Lebanon dan mediasi Amerika Serikat. Namun sehari kemudian Iran kembali menutup Selat Hormuz karena Amerika menolak membuka blokade terhadap pelabuhan Iran.